Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai klasifikasi batuan sedimen klastik. Ya. Baik, batuan sedimen itu kadang-kadang dipisahkan berdasarkan tempat di mana dia diendapkan dan secara spesifik bagaimana asal usul dari material penyusunnya. Sehingga batuan sedimen itu kadang-kadang disebut sebagai kelompok batuan eksogenik dan endogenik. Batuan sedimen eksogenik itu adalah batuan sedimen yang partikel-partikel penyusunnya itu diidentifikasi berasal dari luar cekungan atau luar lingkungan pengendapan. Sementara batuan sedimen endogenik itu adalah batuan sedimen yang proses mekanisme sedimentasinya itu terjadi di lingkungan pengendapan itu sendiri. Tidak ada material-material yang berasal dari luar. Pengendapan dan terbentuknya partikel itu di tempat itu juga. Nah, namun demikian klasifikasi yang seperti ini kadang-kadang tidak bisa secara rigid dipisahkan. Contohnya, ketika batuan sedimen, terutama batuan sedimen yang tadi yang terbentuk di cekungan itu sendiri, yang kadang-kadang menunjukkan tekstur yang khas, yaitu tekstur yang non-klastik, itu membentuk sebuah batuan, kemudian dia setelah terjadi batuan yang terjadi di situ itu mengalami proses fragmentasi, ya, proses lapuk dan sebagainya, kemudian tertransport ke tempat yang lain. Nah, ini klasifikasinya sebagai apa? Ya, secara material dia 100% endogenik, tetapi secara proses dia nampak seperti batuan sedimen plastik. Nah, untuk itu Vogt mengusulkan bahwa klasifikasi batuan sedimen itu dipisahkan saja menjadi batuan sedimen terigen, batuan sedimen ortokimia, dan batuan sedimen alokimia. Batuan sedimen terigen itu adalah yang tadi, batuan sedimen yang berasal dari tempat yang lain yang diendapkan di dalam suatu lingkungan pengendapan tertentu. Sementara batuan ortokimia yaitu batuan sedimen yang terbentuk di lingkungan itu sendiri karena proses-proses kimia maupun biokimia. Sementara batuan alokimia, kata-kata alo menunjukkan dia mengalami transportasi, artinya batuan yang tadi kelompok bahwa secara ortokimia, biokimia dia terbentuk di situ tanpa ada transportasi yang lain, tetapi kemudian mengalami fragmentasi, pelapukan, kemudian tertransport ke tempat yang lain, membentuk batuan yang baru. Yang itu yang secara material adalah 100% mungkin adalah batuan kimia biokimia, tetapi tekstur dan strukturnya itu adalah tekstur struktur terigen atau proses plastik. Baik, jadi nanti kelompok batuan sedimen kadang-kadang secara jelas dipisahkan menjadi batuan klastik dan non klastik begitu. Sementara yang klastik itu sifatnya adalah yang berasal dari pecahan-pecahan tadi, kelompok sedimen sedang, halus, dan kasar. Sementara yang non-klastik itu adalah kelompok kimia dan biokimia. Batuan karbonat itu misalnya batuan karbonat atau batu gamping itu adalah kelompok dari kimia dan biokimia secara umum. Sementara yang kimiawi murni itu misalnya Chert, halit, Gibson, karena proses evaporasi itu adalah kimiawi, termasuk ironstone di sana. Sementara yang biokimia yang lain itu termasuk adalah batu bara, gambut, itu termasuk adalah biokimia. Nah, klasifikasi yang ditawarkan oleh Petitjohn tahun 75 juga menyebutkan batuan sedimen eksogenik dan endogenik, tetapi ada juga batuan-batuan sedimen yang dia mengatakan sebagai batuan sedimen hybrid, sedimen campuran, yaitu ketika terjadinya proses percampuran antara batuan sedimen silisi klastik dengan batuan yang non klastik, misalnya tadi calcareous shale atau serpeh karbonatan, dan juga misalnya serpeh karbonan, itu adalah dianggap sebagai batuan sedimen hybrid. Baik, klasifikasi batuan sedimen itu nanti berdasarkan butirannya itu nanti dipisahkan menjadi 3 ya. Klasifikasi batuan sedimen yang plastik itu biasanya dipisahkan berdasarkan ukuran butirnya menjadi 3 kelompok itu, yaitu kelompok sedimen yang namanya sedimen kasar atau rudaceous,
Root rock itu kelompok kasar, kemudian sedimen sedang disebut sebagai kelompoknya batu pasir, dan sedimen halus itu kelompoknya sedimen yang disebut sebagai mud rock atau batu lumpur. Nah, ini untuk memisahkan apakah batuan sedimen itu termasuk kelompok batuan sedimen kasar atau sedang atau halus, ini Petty Jones menawarkan klasifikasi seperti ini. Jadi ada ini gravel di sini, mud di sini, sand di sini. Nah, ini akan kita lihat, kalau contohnya yang sederhana, kalau 30% lebih itu partikel-partikelnya itu berukuran pasir kasar ke atas, kerikil, kerakal, dan seterusnya, maka batuan tersebut adalah kelompok sedimen kasar. Yang namanya nanti akan konglomerat atau breksia di belakangnya. Kalau 80% partikelnya itu ternyata lebih besar daripada pasir kasar, jelas dia langsung namanya konglomerat murni. Sementara yang ini nanti pakai konglomerat, pakai adjektif, konglomerat pasiran kah, konglomerat lumpur, dan sebagainya. Sebaliknya nanti yang kurang dari 30% itu bisa nanti kelompoknya batu pasir ataupun kelompoknya mud rock. Ya. Baik, kita akan melihat satu-satu klasifikasi dari Dasius rock, kelompok konglomerat atau breksi. Prinsipnya konglomerat atau breksi itu dipisahkan berdasarkan bentuk butirnya, tingkat keruncingan butirnya, apakah masih runcing. Kalau runcing disebut breksi, kalau sudah relatif membudar disebut sebagai konglomerat. Nah, ini klasifikasinya juga berbagai macam. Tadi sudah kita sebutkan, ini contohnya dari Petty Jones. Petty Jones mengatakan konglomerat itu disebut sebagai konglomerat murni apabila 80%-nya itu partikelnya partikel kasar. Sementara William Turner and Gilbert itu 50%. Ya, tarik ke bawah sini 50% itu sebagai mineral kasar. Sementara kalau Vogt itu 30% ini sudah disebut sebagai konglomerat. Nanti konglomerat itu juga akan sangat dilihat juga bagaimana konglomerat itu terhadap metriknya. Untuk klasifikasi lebih lanjut, apakah dia konglomerat terdukung matrik ataukah konglomerat yang terdukung oleh fragmen. Ya, baik, ini kemudian berdasarkan genesanya, konglomerat juga bisa dilihat dari berbagai macam berdasarkan genesanya. Ada misalnya konglomerat atau terutama breksi yang terbentuk karena misalnya hantaman benda langit ke dalam bumi, itu akan membentuk pecahan-pecahan batuan yang itu disebut sebagai impact breksia. Kemudian contoh yang lain adalah kegiatan tektonik, misalnya adanya patahan, selamping, dan sebagainya. Itu pada bidang-bidang sesarnya, bidang-bidang gelincir itu kadang-kadang akan terjadi pecahan-pecahan batuan yang itu disebut sebagai breksi, tapi breksi kataklastik. Proses vulkanisme, piroklastik terutama, berupa piroklastik jatuhan maupun aliran, itu kadang-kadang bisa membentuk breksi atau konglomerat yang nanti namanya sebagai breksi vulkanik atau aglomerat. Sementara yang paling banyak yang kita jumpai umumnya adalah breksi epiklastik, yaitu breksi yang terbentuk karena breksi atau konglomerat yang terbentuk karena proses sedimentasi dari partikel-partikel yang ada sebelumnya. Nanti konglomeratnya bisa yang disebut sebagai oligomiktit, itu kalau antara fragmen dan matriknya itu relatif sama partikelnya dan tidak banyak mineral-mineral yang menyusun di sana, relatif sama komposisinya. Kemudian polimik itu adalah ketika fragmen-fragmen maupun matriknya itu tersusun oleh berbagai macam jenis batuan maupun mineral. Ya, ini fragmennya juga bisa dipisahkan apakah fragmennya relatif dari batuan metamorf, beku maupun sedimen. Ya, ini contoh konglomerat, ini contohnya breksi, saya pikir sudah cukup jelas. Ini contoh dari konglomerat yang terdukung oleh butiran, green supported konglomerat, sementara ini relatif matrik supported, tetapi karena matriknya ini adalah lumpur, ini ada istilah khusus yang disebut sebagai diamiktit. Tapi kalau
matriknya itu berupa pasir kasar, ya nanti adalah konglomerat terdukung oleh matrik. Ya, ini aglomerat artinya batuan sebenarnya piroklastik yang fragmen-fragmennya didominasi oleh ini yang membulat, tapi membulatnya itu bukan karena transportasi tapi karena partikel dari bom namanya, ya. Ini juga bekas-bekas bom dari letusan vulkanisme secara eksplosif. Ini sementara yang lain adalah ini breksi vulkanik, ya. Jadi dominannya adalah runcing-runcing. Nah, ini sebagai produk dari vulkanisme juga yang tertransport mungkin sebagai piroklastik aliran, ini sebagai breksi vulkanik. Baik, kelompok batuan sedimen klastik yang kedua adalah arenaceous atau kelompok batu pasir disebut sebagai arenit. Mengapa arenaceous disebut sebagai arenit? Itu hampir 70%-nya adalah mineral yang berukuran pasir 16 sampai 2 mm. Nah, nanti biasanya klasifikasinya akan kita lihat dengan mempertimbangkan komponen penyusunnya dan juga tekstur yang berkembang. Ya, ini salah satu kelompok klasifikasi untuk menentukan apakah dia relatif dominan sand, silt maupun clay. Ya. Sementara untuk klasifikasi yang paling populer di batuan sedimen silsiklastik biasanya yang ditawarkan oleh Petitjohn ini untuk kelompok batu pasir, dia memisahkan atau mengkelaskan batu pasir itu pertama berdasarkan teksturnya. Tekstur dalam hal ini adalah seberapa besar proporsi dari fragmen terhadap matriknya. Semakin kecil proporsinya, artinya dominan grainnya itu di mana matriknya kurang dari 15%, umumnya ini ditarik angka 15% di sini. Ini adalah batuan dengan nama nanti adjektifnya adalah arenit. Sementara kalau batu pasir yang matriknya cukup besar antara 15 sampai 75%, maka dia akan nanti menjadi kelompok Wegi. Jadi ini kelompok batu pasir terdukung oleh matrik, ini adalah batu pasir terdukung oleh fragmen. Nah, batu pasir itu selanjutnya juga dilihat komponennya apakah dominan kelompok kuarsa, kelompok feldspar maupun kelompok litik. Nanti akan kita lihat prosentasenya dan kemudian kita bisa plotting di sini apakah nanti dia kelompoknya litik arenit, arkosik, quartz dan sebagainya. Karena ini adalah kelompok arenit, maka namanya quartz wegi, quartz arenit, kemudian kelompok feldspatik arenit ataupun litik arenit. Ya, yang sementara yang di sini nanti kelompok Grewig, ya bisa litik wegi, bisa feldspatik wegi. Bagaimana cara plottingnya? Contohnya apabila kita identifikasi sebuah batuan itu kelompok kuarsanya ada 10%, kelompok feldsparnya 60%, litiknya 30%, itu bagaimana kita mengeplotkan di sini? Nah, ini contohnya, ini kelompok kuarsa 10%, artinya kelompok kuarsa 100% itu kalau di atas semua ini 100%. Di bawah sini kelompok kuarsa 0%. Semakin ke sana berarti semakin tinggi 10, 20 dan seterusnya. Ini feldspar 60% dan ini litik 30%. Litik 0, 10, 20, 30 dan seterusnya sampai litik 100. Feldsparnya tadi feldspar 0, fase 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya. Begitu seterusnya. Contoh kuarsa 50 dan sebagainya, feldsparnya 40% dan ini litiknya 10%. Ya, ini contoh dari batu pasir kuarsa arenit ini. Ya, kemungkinan arenit ya sebenarnya adalah dominan kuarsa dan dia teksturnya arenit, artinya green supported. Sementara ini adalah batu pasir tufan atau tufase sandstone, itu isinya adalah lapilli, ya, tuff, dan dia relatif matrix supported. Baik. Secara mineralogi, mineral itu bisa dipisahkan menjadi dua macam, terutama penyusunnya. Bisa mineral yang detritus, artinya berasal dari sedimentasi tempat lain, dan juga mineral-mineral yang autogenik terbentuk di situ.
Khusus untuk mineral yang detritus itu contohnya kelompok silika, ya bisa kuarsa, kalsedon opal. Kuarsanya bisa monokristalin, polikristalin. Polikristalin itu gabungan dari beberapa kuarsa menyatu menjadi satu polikristalin. Kemudian yang feldspar itu ada kelompok alkali, ya, alkali feldspar ya, kayak KNa. Kemudian kelompok plagioklas feldspar, ya, bisa albit sampai anortit. Ini Ca, ya, Ca feldspar, ini K feldspar. Kemudian kelompok mika bisa muskovit, biotit, mineral lempung yang transported. Kemudian mineral-mineral berat itu juga umumnya adalah kelompok-kelompok mineral transported atau detritus. Mineral fragmen batuan biasanya mineral detritus. Sementara yang batuan atau mineral autigenik ini umumnya terbentuk pasca sedimentasi pada proses diagnosis dan berfungsi sebagai semen umumnya. Ya, sehingga berbentuk euhedra dan overgrowth. Contohnya ya bisa silika, karbonat, oksida besi dan sebagainya. Baik, kelompok yang berikutnya adalah kelompok batu lano dan batu lempung atau lutasius rock, ya, batuan halus. Itu prinsipnya sedimen siliciklastik yang terutama tersusun oleh partikel lebih kecil daripada 1/16 mm atau 0,063 mm atau 63 mikrometer. Ya. Mudstone ini mempunyai kelimpangan yang cukup besar, hampir sebagian besar batuan sedimen klastik halus itu adalah kelompok ini. Termasuk di sini adalah batu lempung, batu lano, dan serpeh. Nah, penyebutan serpeh ini kadang-kadang nanti menjadi agak ambigu. Ya, serpeh kadang-kadang disebut sebagai mudstone. Kelompok batu lumpur itu kadang-kadang secara teknis orang menyebutnya sebagai serpeh gitu aja, terutama di industri-industri migas itu menyebutkan batu lumpur itu dengan serpeh. Tetapi ada juga makna khusus, yaitu bahwa serpeh itu maksudnya adalah batu lempung yang berlaminasi. Saya lagi juga untuk memisahkan apakah kelompok itu menjadi kelompok lempung, apakah batu lano, atau kelompok dari pasir. Ini juga klasifikasi perlu diterapkan ini dari Pettison juga, bagaimana untuk memisahkan penamaan-penamaan tersebut sesuai dengan komposisi yang ada. Dan ini juga beberapa klasifikasi lain yang ditawarkan oleh beberapa klasifikasi ini untuk penentuan yaitu namanya nanti sebagai apa. Kalau kita jumpai batu pasir ada, batu lempung ada, batu lumpurnya juga ada, itu nanti klasifikasinya bisa berbagai macam. Baik, yang tadi kembali untuk istilah serpeh. Jadi kalau kita mempunyai lano dan kita mempunyai lempung, itu kalau bercampur dia akan menjadi batu lumpur atau mud. Itu yang ini lumpur yang belum terkonsolidasi. Nah, lumpur itu kalau terkonsolidasi bisa menjadi mudstone yang tidak berlaminasi, tapi kalau berlaminasi itu menjadi shale atau serpeh. Sementara yang batu lano ya kalau terkonsolidasi menjadi siltstone. Siltstone itu relatif di bawahnya batu pasir, kalau termetamorfose menjadi quartzit namanya. Sementara kalau mudstone yang tidak berlaminasi ini kalau termetamorfose menjadi argilit namanya, sementara yang serpeh, shale ini kalau termetamorfose menjadi slate. Nah, jadi ini penggunaan istilah yang tepat tadi. Ini contohnya batu pasir, ini contohnya mud rock ya, yang relatif tebal ini ya, mud rock ini kita tidak bisa memisahkan apa ya secara umum dia siltstone atau claystone. Sementara ini adalah contoh dari serpeh, yaitu mudstone yang mengalami atau mempunyai tekstur struktur laminasi. Ya. Baik, untuk batuan argillaceous itu ada beberapa istilah, terutama mengenai tekstur. Ya, teksturnya ukuran butir, jelas ukuran butirnya itu adalah lano dan lempung. Kemudian kemasnya bagaimana penyusunannya itu bisa disebut sebagai facility, yaitu tingkat untuk kemampuan membelah, kecenderungan membelah. Ya, jadi menjadi bidang laminasi itu namanya facility. Kemudian facility-nya itu bisa dipisahkan menjadi sangat masif sampai mudah untuk menyerbeh. Sementara strukturnya hampir sama dengan batuan sedimen yang lain, batu pasir misalnya berlapis dan sebagainya.
facility ini secara lebih detail ditawarkan oleh klasifikasinya Potter. Jadi facility untuk batuan-batuan batu lumpur yang nampak masing-masing layernya membelahnya itu antara lebih besar daripada 1 cm sampai 3 cm disebut slabby atau kadang-kadang disebut sebagai bedding ini. Yang ini sudah menjadi laminasi. Ya, laminasi dan perlapisan tipis. Kalau ini laminasi kurang dari 1 cm, nanti bisa dipisahkan menjadi paperly, fisil dan seterusnya. Ya, secara mineralogi hampir sama, ada kelompoknya mineral silikat, mineral lempung, oksida, hidroksida, mineral karbonat dan sebagainya. Termasuk juga kandungan organik, partikel organik itu yang bisa ada di dalam batuan halus. Ya, saya pikir demikian untuk klasifikasi batuan sedimen klastik. Jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.